Pemirsa, kita kembali memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Banten, rekan Esra Ambarita di Tol Cipali, dan Beben HVA di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, informasi terkini apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, baik, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini memang masih terpantau padat merayap oleh kendaraan roda 4 dan juga bus penumpang yang hendak melintas untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan mudiknya. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan begitu Cikal dan juga pemirsa pada hari kemarin, yang memang pada hari kemarin ini merupakan titik awal dari adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Sementara untuk hari ini dan juga hari esok ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak. Dan untuk mengetahui informasi terkini juga Cikal dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Dirlantas Polda Banten bersama dengan Kombes Pol Leganek. Pak, informasi apa Pak yang bisa disampaikan Pak? Karena kami dengar juga dari informasi sejumlah penumpang ini mereka mengaku sudah mengalami kemacetan yang cukup panjang di exit tol Merak begitu Pak. Saat ini kondisinya seperti apa Pak? Baik, untuk saat ini kondisi sudah landai. Tadi sempat ada kepadatan kurang lebih 1 km menjelang exit tol. Nah, tapi sebelumnya sudah kita melaksanakan untuk delaying system, mengingat kondisi Pelabuhan Merak cukup padat, di buffer area sudah terisi, sambil menunggu untuk bongkaran kapal yang akan kembali dari Bakauheni. Nah, ini diatur flow-nya secara ritmenya ini tadi oleh Bapak SDP yang ada di Gedung Bundar. Ini diatur supaya ini bisa tercover semuanya. Nah, alhamdulillah untuk tadi selesai kurang lebih 05.00 sudah ketarik semua. Puncaknya di jam 03.00 tadi, dan ini sudah mulai menurun. Traffic mulai naik dari jam 11 mulai sampai ke jam 02.00. Demikian Mas. Oke. Pak, berarti kan ini informasinya berarti untuk situasi kondisinya masih sudah terbilang cukup lancar begitu sejak pukul 3 pagi tadi. Lalu untuk skema dari delaying system itu dimulai dari titik mana dan juga hingga titik mana Pak sebenarnya? Oh baik, terima kasih. Untuk delaying system yang diberlakukan, kemarin sudah kita simulasikan sebelumnya pada tahap persiapan. Kita awali dari gerbang tol Cikupa, ya, begitu masuk untuk wilayah Polda Banten. Dari gate Cikupa akan dilaksanakan delay system di rest area. Dari rest area 43, kemudian rest area 68, dan kemudian dari gate Cikupa. Delaying system ini berfungsi satu, daripada menunggu di dalam tol, akan lebih baik menunggu di rest area tersebut sambil habiskan untuk kantong parkir yang ada di gerbang tol Merak ini tadi. Nah, ini akan berlangsung secara situasional melihat situasi yang ada di Merak. Apabila rasa kapasitas yang ada di pelabuhan ini mencukupi, akan langsung ditarik ke Pelabuhan Merak ini tadi. Demikian. Oke. Pak, ini kan untuk fluktuasinya Pak, peningkatan jumlah volume kendaraan mengingat hari ini dan juga hari esok ini menjadi puncak arus mudik Pak. Untuk di hari ini perkiraan akan terjadi fluktuasi atau peningkatan jumlah volume kendaraan di jam berapa Pak? Baik, kita perkirakan tadi malam itu setelah sholat taraweh itu mulai naik sampai dari mulai jam 11 sampai jam 3 pagi tadi. Nah, habis itu mulai menurun. Dan ini ritmenya mungkin sampai akan meningkat terus sampai di 2 hari ke depan ini tadi. Dan memang sesuai dengan prediksi awal di tanggal 6 dan tanggal 7 ini akan merupakan puncak daripada arus mudik. Kami harapkan untuk para pengemudi tetap harus bersabar, siapkan untuk snack kecil dengan mungkin kalau ada punya anak, mainan anak atau menyetel lagu. Nah, sambil mematuhi apa yang menjadi instruksi daripada petugas kami di lapangan. Mudah-mudahan mudiknya menjadi nyaman dan lancar sampai tempat tujuan. Demikian. Pak, terakhir Pak, untuk himbauan bagi para pemudik ini agar tidak terjadi penumpukan penumpang begitu. Terlebih juga di Pelabuhan Merak ini kan juga takutnya dikhawatirkan terjadi adanya penumpukan penumpang gitu Pak. Ada himbauan nggak sih Pak untuk penumpang, misal dari pengecekan tiket untuk mempersiapkan tiket dan juga lain-lainnya, ini ada himbauan nggak Pak? Betul, kalau untuk tiket ya memang harus merencanakan suatu perjalanan, apalagi itu harus dari awal. Kalau untuk mulai dari persiapan dirinya dan keluarganya yang dibawa, kemudian fisiknya kan harus kuat, mungkin harus stamina-nya. Nah, kemudian siapkan juga kendaraannya. Setelah siapkan kendaraannya, dicek dong bagaimana tekanan bannya, wipernya diisi, radiatornya diisi. Kemudian rencanakan juga rutenya kapan melewati di mana. Nah, untuk tiketing bisa dibeli jauh-jauh hari. Dan hari ini kan sudah
Kita tahu puncak itu gara-gara ada jumlah tiket yang cukup signifikan yang dibeli di Verizi ya, dari punya rekan SDP ini tadi cukup naik pada tanggal 6 dan tanggal 7 ini tadi. Sehingga rekan-rekan yang akan mengudik itu tadi dihimbau merencanakan rutenya, mau lewat mana, kapan, sehingga akan tahu kita belok kemana dan lain sebagainya. Tapi jangan segan kalau memang itu memerlukan bantuan, Anda tidak tahu di mana lokasi, silahkan tanya petugas yang terdekat. Kita siapkan beberapa pospam yang ada di rest area, juga ada di arteri, kita siap untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak informasinya. Itu dia Cikal dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Dirlantas Polda Banten bersama dengan Kombes Pol Pak Ali Ganek, begitu. Di mana dapat kami informasikan juga kalau kami bisa gambarkan kepada Anda Cikal dan juga pemirsa bahwa kalau kita lihat di layar kaca di belakang saya ini memang sudah kosong karena baru saja dari pihak SDP ini sudah menghimbau dan juga untuk memasukkan mobil-mobil yang sudah antri di belakang saya tadi untuk masuk ke dalam kapal untuk nantinya akan diberangkatkan menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara di bagian sampingnya ini masih menunggu giliran. Cikal. Baik, salam. Terima kasih. Kita ke Esra Ambarita di Tol Cipali. Esra, bagaimana situasi saat ini di Tol Cipali? Ya, jika juga pemirsa dapat kami informasikan dari titik saya mengabarkan di Tol Cipali, tepatnya di kilometer 102, bahwa di tempat saya mengabarkan ini volume kendaraan terus mengalami peningkatan seiring dengan hari Lebaran yang sudah mendekati harinya. Karena kalau kita menukil informasi dari pemerintah, ini diperkirakan atau diprediksi Lebaran ataupun menjelang Lebaran, prediksi untuk tingkat puncak arus mudik maksud kami, ini akan bertepatan pada tanggal 5 hingga nanti 7 April mendatang. Sekali di belakang saya ini kerap kali masih terjadi ketersendatan, namun tetap berjalan lancar seiring dengan petugas yang terus berusaha atau berupaya untuk mengurai kemacetan di titik saya mengabarkan. Tapi kalau kami perhatikan ada beberapa faktor mengapa kerap kali ketersendatan ini timbul di tempat saya mengabarkan. Yakni yang pertama adalah ini berdekatan dengan rest area, sehingga banyak para pemudik yang memanfaatkan sejumlah rest area untuk berhenti, sehingga beberapa jalur ataupun jalan yang mengarah Tol Cipali ini sempat mengalami ketersendatan. Kemudian yang kedua adalah terjadinya penyempitan yang mana dari 3 jalur menjadi 2 jalur. Kemudian juga ini karena adanya peningkatan volume seiring dengan geliat masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik. Informasi yang kami dapatkan juga bahwa peningkatan volume kendaraan ini juga dipengaruhi oleh pertemuan antara pemudik yang melakukan perjalanan mudik dari arah Jakarta, pertemuan dengan mereka yang melakukan mudik dari arah Cisumdawu, sehingga beban kendaraan ini semakin meningkat di arah Tol Cipali. Dan inilah salah satu faktor mengapa di tempat saya menggambarkan ini sesekali terjadi ketersendatan. Selain itu juga untuk terus mengurai kemacetan, bahwa skema ataupun taktik rekayasa lalu lintas ini terus diberlakukan dari Korlantas. Kalau kemarin di 5 April diberlakukan pada pukul 21.45, yakni diberlakukan one way. One way ini diberlakukan dari kilometer 72 hingga 414, sementara kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 hingga nanti di kilometer 70. Kemudian yang ketiga adalah diberlakukannya ganjil genap dari kilometer 0 sampai nanti kilometer 414 ini di ruas dalam tol Jakarta Kota. Hal ini semua masih bersifat situasional atau melihat bagaimana fluktuatif dari kendaraan yang berada di sejumlah jalur mudik. Kemudian dari para kepolisian ataupun pihak petugas terus mengimbau ke masyarakat agar tidak berhenti di bahu jalan meskipun kantung-kantung parkir dari rest area kerap kali mengalami penuh atau mengalami kepadatan, agar memanfaatkan rest area yang berada di sejumlah jalur. Kemudian untuk ini bericharge kembali energi supaya nanti ketika mengalami kelelahan ataupun mengalami kantuk ini bisa memulihkan tenaganya. Hal ini dengan tujuan adalah memastikan bahwa para pemudik sampai di tempat tujuan dengan selamat sehingga bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Kembali ke Anda, Cikal. Baik, terima kasih Esra. Kita ke rekan Beben di Tol Cisumdawu. Beben, bagaimana situasi terkini di Tol Cisumdawu? Ya, Cikal, selamat pagi. Untuk saat ini arus mudik yang berada di Tol Cisumdawu dari arah Bandung tujuan Cirebon maupun Jawa Tengah masih terpantau lenggang sejak Sabtu dini hari. Begitupun dari jalur Cadas Pangeran yang melintas arteri tujuan Cirebon masih terlihat sepi
Demikian jika yang kami sampaikan untuk H-4 Hari Raya 1445 Hijriah masih tergolong sepi di tol Cisumdawu tujuan Cirebon maupun Jawa Tengah. Oke. Beben, kalau kita tahu Cisumdawu ini kan masih minim seperti rest area begitu ya. Apakah ada posko-posko tertentu yang disiapkan untuk para pemudik? Beben, yang Anda lihat di sana? Ya, untuk pos mudik tentunya Polres Sumedang menyediakan tempat peristirahatan di pertigaan Karapiak, di mana para pemudik yang merasa lelah bisa istirahat di pos terpadu Polres Sumedang yang berada di Karapiak, Kecamatan Sumedang Utara, yang merupakan jalur utama dari arah Bandung maupun ke arah Jawa Tengah. Baik, Beben, Esra, kemudian Salam, terima kasih atas laporan teman-teman. Selamat bertugas kembali.